Haleluya. Hari ini saya akan ajak kita untuk mengerti satu hal, yaitu tentang nilai kehidupan. Ya, bahwa mungkin sepanjang tahun kita banyak dapat pelajaran kebenaran, tetapi hari ini saya ingin membawa kita untuk mengerti betapa pentingnya kehidupan kita. Kehidupan kita itu sangat bernilai. Yang setuju bilang amin. Tengok kiri kanan bilang begini, hidupmu itu bernilai. Jangan pernah main-main dengan hidupmu. Setuju? Amin. Boleh saya ajak Bapak Ibu untuk melakukan satu tindakan. Pertama bangkit berdiri boleh? Ya nggak apa-apa ya, oma-oma. Ya sudah. Boleh ulurkan tangan sama-sama ke depan. Satu aja, nggak usah dua-dua. Itu Pak Ibung 2 tangan. Satu aja. Sudah? Apa yang dilihat? Kosong. Ya, sekarang anggap saja saya meletakkan satu biji, apa yang paling disukai, biji apa? Duren lah ya. Suka duren semua? Oke, sekarang saya taruh biji duren di telapak tangan. Plok. Anggap aja ada biji duren ya. Nah sekarang coba semua mengimajinasi kira-kira saya sedang lihat apa dengan biji duren. 1, 2, 3. Semua ulurkan tangan. Lalu lihat, ini anggap aja nanti, apaan Pak Yonos kosong gini di tangan. Ini hanya saya coba Bapak Ibu mengimajinasi, saya taruh biji duren. Apa yang dilihat dengan biji itu? Apa? Kebun apa? Ayo Bapak Ibu coba. Ada yang lihat apa di situ? Biji. Ya kan tadi saya udah bilang saya taruh biji duren. Coba yang lain berpikir jauh ke depan. Waktu biji duren saya taruh di tangan, apa yang dilihat? Hah? Oh tuh, biji duren akan bertumbuh. Udah mulai. Yang lain? Hah? Pohon duren, kata Cipompong pohon. Ada ya Bu? Apalagi? Buah, apalagi? Jualan duren. Ada lagi enggak? Hah? Jus. Oke, ada yang lebih jauh enggak lihat dari biji duren? Oke, ada tadi bilang apa? Biji duren yang bertumbuh, betul? Ada yang lagi sudah bilang sudah jadi pohon duren. Betul? Sudah berbunga, sudah berbuah. Masih ada satu lagi yang lain? Ya sudah, semua yang dikatakan itu benar, tapi saya mau bilang bukan hanya kita lihat tumbuhnya dari biji duren. Bukan hanya kita lihat pohon duren, betul? Bukan hanya buahnya yang akan kita nikmati, tapi ada ribuan pohon duren terbentang di depan kita. Bengong. Karena melalui biji duren, kita akan melihat banyak pohon duren tumbuh. Nggak ada yang bilang amin. Amin. Jadi melalui sebuah biji yang kecil, akan lihat ribuan pohon duren terbentang di depan kita. Masih ragu-ragu. Bahkan engkau akan panen duren karena hanya melalui sebuah biji duren. Betul? Jangan pernah main-main dengan biji duren. Banyakan kita habis makan duren, bijinya dibuang. Ya, harus kita makan sambil lihat. Terima kasih. Minggu tahun depan saya akan lihat engkau berbuah lagi. Amin. Nah, artinya saya mau bilang kepada Bapak Ibu, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Perhatikan ya, lewat biji duren yang kecil, sebuah biji duren yang mungkin kita nggak anggap waktu kita lagi makan buah durennya, tetapi ternyata lewat biji yang kecil ini akan menghasilkan sebuah pohon duren yang kita tunggu-tunggu kalau dia berbuah, betul? Tapi bukan hanya satu.
Kalau engkau percaya biji duren ini kecil, dia bisa menghasilkan ribuan pohon duren. Diam. Nggak ada yang imani, amin. Amin. Jadi intinya jangan pernah main-main dengan hal-hal yang kecil. Termasuk hidup kita. Amin. Tuhan taruh nilai yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu. Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan memberikan nilai yang besar dalam hidup saudara. Amin. Nilai kehidupan bukan ditentukan dari apa yang ada di luar kita, penampilan kita, dandanan kita. Bukan itu. Bukan cara kita berpakaian. Tetapi nilai kehidupan ditentukan dari apa yang ada di dalam kita. Kalau yang setuju bilang amin. Ya, kalau firman meresponi katakan amin. Buat saya firman itu. Amin. Jadi nilai kehidupan ditentukan dari mana? Dalam. Amin. Kalau karaktermu bagus, kehidupanmu baik, menjadi berkat buat orang, orang akan mencarimu. Bukan karena petenteng-petentang, pakai baju jas, saya orang yang baik. No, bukan itu yang Tuhan lihat. Juga nilai kehidupan bukan dilihat dari luar. Bukan karena kita naik mobil BMW, lalu orang bilang, weh luar biasa tuh orang. Luar biasa, mantap sekali. Sampai di mana tadi? Naik BMW ya? Bagus gitu ya? Jadi sama-sama naik BMW ya? Saya ulang. Nilai kehidupan kita bukan ditentukan oleh kita naik mobil apa. Coba manggut-manggut. Halo, dengar baik. Kalaupun engkau naik sepeda, bukan sepeda motor, sepeda ke gereja, bagi Tuhan tidak ada masalah. Kalau engkau sadar, Bapak Ibu sadar bahwa nilai kehidupanmu itu berharga di mata Tuhan. Mau engkau naik sepeda, sepeda itu akan bernilai karena yang naik orang yang bernilai. Amin. Tapi kalau nilai hidupmu kamu jual, kamu tidak bangga dengan nilai di mana Tuhan taruh nilai kehidupan dalam hidupmu. Engkau pasti kalau naik dengan sepeda butut, engkau malu. Karena engkau berpikir, nanti orang bilang apa? Hari ini rubah cara berpikir kita. Mau itu sepeda butut, tapi kalau yang naik Ibu Vivit, bisa naik sepeda bu? Nggak bisa. Tapi seandainya kalaupun itu Ibu Vivit bawa sepeda butut, bukan masalah sepedanya. Tapi yang naik orang yang bernilai. Orang yang bernilai di Tuhan kalau naik sepeda butut itu jadi bernilai. Itu dulu konsep untuk kita mengerti betapa kita ini bernilai di mata Tuhan. Tengok kiri kanan bilang ini, itu tuh hidupmu bernilai. Setuju? Jadi gak usah malu, oma-oma. Aku gak dianggap lagi. Aku udah gak diperhatikan anak-anak lagi. Anak-anak sudah cuek sama saya. Mulai hari ini bilang begini, saya ini bernilai. Mau saya umur berapapun, Tuhan taruh nilai yang besar dalam hidup saya. Saya bisa berdampak kok ke orang lain. Waktu saya cerita tentang kebaikan Tuhan, saya yakin orang akan mendengar semua apa yang saya ucapkan. Mereka pasti akan diberkati. Itu dulu. Supaya kita nggak minder, kita nggak jadi orang, oh sewan, ya sewan di kampung, di pinggir, udahlah. Bukan, sekalipun kita di sewan, kita bilang gini, kita orang yang bernilai.
tepuk dada begini. Saya bernilai di mata Tuhan. Thank you deh. Nah itu dulu. Mari kita buka sama-sama di dalam Markus 4 ayatnya yang ke-31. 31 kita baca sama-sama. Di depan sama-sama. 1, 2, 3. Hal kerajaan. Yang paling kecil. Yang cukup. Itu dulu. Di situ dikatakan hal kerajaan Allah seumpama apa? Biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil. Biji sesawi itu paling kecil. Bahkan tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Berarti bisa dibayangkan biji itu paling kecil. Bahkan paling terkecil di antara setiap biji yang ada di dunia ini. Apa maknanya dulu dari ayat yang ke-31 ini? Walaupun ia paling kecil dari segala benih, bukan berarti potensi yang ada di dalamnya itu kecil. Amin. Sekalipun biji sesawi itu kecil, tapi jangan pernah main-main dengan biji sesawi ini. Tuhan pernah katakan, jikalau imanmu sebesar biji sesawi, engkau sanggup memindahkan gunung. Halo, amin. Lalu aplikasikan buat diri kita, jangan pernah main-main dengan hidupmu. Sekalipun kita dianggap kecil di mata orang gak anggap kita, orang gak peduli sama kita. Dengar baik, Tuhan katakan sekalipun orang gak menganggap, aku yang memberi nilai buat hidupmu. Engkau berharga, ada potensi besar dalam hidupmu. Yang setuju bilang amin. Sekalipun apa? Kecil. Dalam hidup ini banyak orang meremehkan kita, betul? Banyak orang gak peduli sama kita, betul? Kita mau lihat orang baik kayaknya susah banget. Hanya manis di bibir, betul? Tapi mari belajar gini, lihat. Ada hal yang besar yang sudah Tuhan taruh dalam hidupmu. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini anak-anak kepunyaannya. Kita ini pewaris kerajaan Allah. Kita ini berhak untuk menerima janjinya. Lihat ke dalammu. Amin. Lihat betapa berharganya hidupmu. Engkau akan dibawa Tuhan dengan caranya. Bukan dengan cara orang lain. Yang setuju bilang amin. Responi kalau firman itu mantap buat hidupmu, bilang amin. Gak usah malu-malu. Karena bagi saya ini hal penting. Saya selalu ulang-ulang, Bapak Ibu natap nih Ambon bisa ada di sini. Itu karena anugerah Tuhan. Si Ambonan jauh di sana, di pelosok sana. Bisa ada di sini itu karena Tuhan. Tuhan punya banyak cara nolong kita. Amin. Sekalipun engkau bersama dengan suami udah nangis di rumah. Mau makan hari esok susah. Engkau harus tahu bahwa dia Tuhan ada buatmu. Dia Tuhan tahu persis sesuatu yang dia taruh dalam hidupmu. Setiap benih firman yang kami bagi setiap minggu, pastikan itu bertumbuh. Amin. Kalau firman mengajarkan kita untuk berharap, bergantung, ayo hanya Tuhan tempat kita bergantung. Maka engkau akan melihat cara Tuhan menolongmu. Sebelum mengakhiri tahun ini bilang Tuhan, mungkin sepanjang tahun saya terlalu banyak berharap ke manusia. Hari ini saya mau belajar. Atau sebelum saya tutup tahun ini, saya mau komitmen buat janji untuk berharap sama Tuhan. Sebab Tuhan di dalam dia ada banyak janji. Dan janji itu harus nyata dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan pernah main-main dengan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu biarpun orang gak nilai saudara, tetapi saudara berharga. Ingat tadi kan saya bilang, bukan masalah tentang mobil atau sepeda bututnya. Tapi siapa yang menaiki sepeda butut itu, yang akan membuat nilai itu ada. Amin. Yang kedua,
ayat 32. Boleh dibuka? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam. Lihat, hasil dari pohon yang kecil. Tapi dia akan menjadi sebuah pohon yang besar. Amin. Lihat bahwa Tuhan, firman ini sedang berbicara. Jangan pernah main-main dengan hidupmu. Ada potensi yang besar yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Amin. Ada potensi di mana mungkin engkau bilang, saya nggak tahu mau buat apa di gereja. Saya nggak tahu hidup saya ini mau seperti apa. Dengar baik. Tuhan taruh potensi. Mungkin engkau hanya bisa senyum buat orang. Bahkan senyummu bisa memberkati orang lain. Jadi jangan pernah bilang begini, saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya talenta. Saya nggak bisa doa. Ada yang senyum-senyum. Setiap kita Tuhan kasih, amin. Ada yang 1 talenta, 4 talenta, 5 talenta. Setiap kita pasti ada. Kembangkan itu. Amin. Maka engkau akan melihat biji yang kecil itu akan menjadi pohon yang besar. Saya ulang-ulang. Saya waktu sampai sini saya tanya Tuhan. Tuhan, ini orang Jakarta ini pintar semua. Punya ijazah S1, S2, S-teler, S7. Saya nggak punya S. Tapi firman Tuhan bilang kepada Musa, ingat apa yang ada padamu. Amin. Hei anak muda dengar baik. Tuhan hanya nanya, apa yang ada pada kita? Tuhan gak minta banyak. Lalu jawab Musa apa? Tongkat. Yang ada padaku hanya tongkat. Tapi dengan tongkat itu, Tuhan buat mujizat. Amin. Dengan tongkat itu, Musa bawa ribuan orang keluar dari Mesir. Amin. Dengan tongkat itu, dia membelah laut dan laut terbelah sehingga bangsa itu bisa menyeberang. Siapa Musa? Gagap, gak bisa ngomong. Tapi Tuhan bisa pakai orang lain, saudaranya untuk membantu dia. Artinya apa? Bahwa sekalipun engkau bilang Tuhan saya gak bisa apa-apa. Dengar, ada potensi yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Yang setuju bilang amin. Jangan pernah minder, jangan pernah malu. Waktu Tuhan tanya si Ambon ini, kamu punya apa? Saya bilang ijazah gak punya. Terus kamu punya apa? Gak tahu, sekolah juga gak lulus. Sekali lagi ketika Tuhan tanya itu, Yohanes yang Ambon ini hanya bisa jawab apa? Siapa yang bisa nebak? Bisa nyanyi. Saya bilang saya punya suara yang bagus Tuhan. Daripada saya nyanyi berapa puluh tahun lalu. Bisa enggak suara itu dikasih buat Tuhan? Yang diminta hanya itu. Dan saya kasih suara saya itu. Hari ini saya bangga menjadi seorang worship leader. Amin. Tuhan saya hanya bisa ngulek sambal masak. Tuhan nanya, bisa enggak cara masakmu itu memberkati orang lain? Bu Bibi bilang amin, amin. Bisa, ternyata kita punya semua itu, punya talenta, punya kelebihan, punya potensi, amin. Amin Pak Taufik, bukan Pak Taufik ini, amin Pak. Setiap kita punya, permasalahannya mau enggak kita kembangkan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Enggak dilihat batas umur. Mau muda maupun tua sama saja. Tuhan minta sesuatu dari kita. Jangan sampai, dengerin Bapak Ibu. Jangan sampai Tuhan sudah panggil, kita kubur itu diri kita dengan talenta-talenta dan potensi besar itu. Manggut-manggut coba. Gak cukup situ, di Labor Putih lagi kuburannya. Wih,
Sia, wih kuburannya bagus. Ya ilah gak taunya terkubur itu talenta semua. Gak buat apa-apa selama dia hidup di dunia. Waktu Tuhan tanya, kamu buat apa? Hanya ke gereja. Terus apa lagi? Gak ada yang bilang amin. Amin. Ingat ya, biji yang kecil itu Tuhan bisa kembangkan jadi sebuah pohon yang besar. Gak cukup sampai di situ. Baca ayat terakhirnya. Coba munculkan lagi. Biar bapak-bapak dan ibu-ibu perhatikan ayat itu. Ayat 32 munculkan lagi. Nah lihat. Dikatakan apa? Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam. Berarti bisa dibayangkan pohon yang besar menjadi tempat menaungnya banyak burung-burung. Binatang-binatang akan merasa segar. Waktu dekat dengan nami, waktu dekat dengan setiap kita, orang merasa nyaman. Amin. Waktu orang dekat dengan Pam-Pam, orang bilang gini, saya suka dekat dengan dia. Kenapa? Karena dia seperti pohon yang menaungi. Tapi kalau orang gak mau dekat dengan kita, lihat kita kabur, lihat kita menjauh, tanda tanya. Harusnya sebagai anak Tuhan, ketika dia menjadi pohon yang rindang, maka ada banyak burung-burung, ada banyak orang yang mau berteduh di bawah pohon itu. Kita harus seperti itu. Amin. Orang di luar sana yang gak percaya Tuhan sedang menanti orang-orang Kristen seperti ini. Di mana kehadiran kita ditunggu-tunggu sama mereka. Jangan sampai waktu kita datang mereka kabur. Tapi kalau kita datang mereka bilang gini, saya tunggu Pak Toto. Kenapa? Karena kehadirannya membuat kita nyaman. Membuat kita tenang. Membuat kita rasa sejuk. Ada sebuah nilai yang ditaburkan buat setiap kita. Amin. Oh gak ada yang bilang amin. Lanjut. Wow. Jadi mari sama-sama kita mengerti akan ayat ini. Bahwa pentingnya untuk kita melihat betapa dahsyatnya kehidupan setiap kita. Diri kita berharga bukan karena penampilan jasmani. Sekali lagi ya. Diri kita itu berharga bukan karena apa? Penampilan jasmani. Melainkan karena potensi yang terdapat dalam diri kita. Potensi ini tergantung dari mana kita berasal. Itu dulu. Tadi saya sudah jabarkan. Karena kita berasal dari Bapa, dari Tuhan kita, maka seharusnya di dalam Kristus kita tidak berkekurangan suatu apapun. Yang setuju bilang amin. Karena kita berasal dari Tuhan, maka Tuhan memenuhi kehidupan kita. Maka Tuhan cukupkan segala kebutuhan kita. Harusnya kita berbangga di situ. Harusnya kita bilang begini, saya bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada buat saya. Karena kita ada di dalam Dia. Setiap minggu Dia kasih benih firman, Dia kasih surat cintanya untuk engkau baca dan engkau hidup dengan firman itu. Maka engkau akan melihat potensi yang besar yang Tuhan kembangkan dalam kehidupanmu. Kolose pasal 2 ayat 9 dan 10. 'Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh apa? Kepenuhan Allah. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ingat ayat 10 katakan apa? Dan kamu telah apa? Dipenuhi. Kita sudah dipenuhi dengan berkat anugerah kemurahannya. Itu dulu. Tangkap baik-baik. Setiap orang yang percaya kepada Dia, engkau tinggal di dalam rumahnya. Amin. Ingat tentang anak yang hilang. Masih ingat kisah itu? Yang minta harta, betul? Lalu pergi foya-foya. Tapi balik, Bapak terima dia lagi, betul?
Tapi ada satu anak yang tinggal di rumah. Sempat mengeluh bukan? Tapi Tuhan bilang apa? Ini punya kamu. Seisi-isi dalam rumah ini punya kamu. Ngapain kamu mengeluh? Amin. Ingat baik, Tuhan sudah penuhi kita dengan segala yang kita rindukan. Hanya dengan kita tinggal di dalam Dia. Dia yang memberkati kehidupanmu. Nggak ada yang bilang amin. Mulai sekarang kasih tahu gini, jangan takut kita sudah dipenuhi dengan kasih dan anugerah. Kasih tahu jangan takut. Jangan takut. Amin. Nah, mari sama-sama lanjut kita lihat kebenarannya. Dengan potensi yang besar ini, ada contoh satu orang di dalam dua kisah orang di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu ingat tentang Yusuf, ingat kisah Yusuf, betul? Yusuf bisa menjadi berkat buat Mesir, itu hanya karena begini. Ketika Tuhan kasih mimpi kepada dia, Tuhan tahu bahwa kelak nanti dia akan jadi seorang pemimpin ke depan. Tapi proses perjalanannya kita tahu. Dia masuk, dia dibuang di sumur, dia dijual, dia dipenjarakan. Semua proses dia lalui. Tapi ending dari skalanya, Allah tempatkan dia menjadi seorang pemimpin di Mesir. Kenapa? Karena Allah tahu ada potensi yang besar, ada ketergantungan dia sama Tuhan. Dia percaya Tuhan yang pilih dia, dia percaya Tuhan yang menyertai dia, dia percaya Tuhan yang bawa dia naik. Amin. Jadi ketika kita lihat diri kita di mata Tuhan, harusnya kita bangga. Kalau Tuhan promosikan kita bilang begini, itu hal yang baru kecil. Tuhan punya cara jauh ke depan untuk mempromosikan kita. Cara Tuhan yang akan Tuhan lakukan buat kita. Amin. Yusuf menjadi seorang pemimpin itu dengan cara yang mustahil. Tapi itu cara Tuhan buat dia. Masih ingat Daniel? Betul? Dia bisa menjadi pengaruh yang besar di Babel. Padahal dia sendiri mungkin anak seorang yang minoritas di tengah-tengah orang yang mayoritas penyembah berhala. Tapi Tuhan bisa promosikan dia. Tuhan bisa angkat dia. Siapapun kita di tempat ini saya kasih tahu, kalaupun engkau dari Sewan, Tuhan pasti bisa mengangkatmu dengan cara dia. Tuhan bisa memilihmu menjadi seorang pemimpin. Tidak pernah dibayangkan. Di anak muda saya selalu bilang gini, jangan pernah engkau minder kalau engkau asal dari Sewan. Tuhan bisa angkat engkau. 10 tahun ke depan kita gak pernah tahu dari anak-anak BUM. Mungkin menjadi menteri, bahkan mungkin menjadi presiden. Tidak ada satu orang yang tahu. Yang tahu Tuhan, karena Tuhan taruh potensi dalam hidupnya. Mulai sekarang berbanggalah dengan hidupmu. Bilang begini, sekalipun saya kecil, tapi di mata Tuhan saya besar. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ingatkan kebenaran ini, bahwa saudara mungkin seperti biji sesawi yang kecil. Tetapi lihat biji sesawi ini akan bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Bukan hanya bertumbuh, tapi menjadi tempat bernaungnya banyak orang. Orang harus melihat Kristus melalui hidup saudara. Orang harus percaya bahwa melalui saudara dia akan mengenal Tuhan dan Juru Selamat. Tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama.